Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tantowi, saya dari kelompok 2 Akhlak Tasawuf. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang apa itu akhlak, moral, dan juga etika. Akhlak menurut Imam Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan spontan atau gamblang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan dahulu. Sedangkan moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dikatakan benar, salah, baik, ataupun buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dhani dari kelompok 2 pelajaran akhlak tasawuf. Di sini saya akan menerangkan tentang perbedaan dan persamaan akhlak, etika, dan moral. Yang pertama yakni perbedaan. Akhlak, etika, dan moral secara konseptual memiliki makna yang berbeda. Namun pada aspek praktis memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni sama-sama berkaitan dengan nilai perbuatan manusia. Jika tadi kita sudah membahas tentang persamaan antara ketiganya, kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan. Yang pertama yakni perbedaan antara etika, moral, dan akhlak. Jika etika, tolak ukurnya adalah akal pikiran atau rasio manusia. Jika moral, tolak ukurnya adalah norma-norma yang berlaku di kalangan masyarakat. Yang ketiga yakni akhlak, untuk tolak ukurnya yaitu kebiasaan atau didikan orang tua atau lingkungan sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ayufini Demara. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana dasar Al-Quran tentang ajaran akhlak, moral, dan etika. Al-Quran adalah landasan utama bagi akhlak manusia dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sumber rujukan bagi umat manusia, sehingga tidak ada satu keraguan pun yang mampu menolak bahwa Al-Quran adalah dasar tentang ajaran akhlak. Surah Luqman telah menyebutkan secara garis besar tentang ajaran akhlak. Yang pertama, akidah, berakhlak kepada Allah, yaitu beriman dengan sebenar-benarnya terhadap kewujudan Allah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dengan sebenar-benarnya. Yang kedua adalah birrul walidaini, yaitu akhlak kepada kedua orang tua. Allah memerintahkan kita supaya menghormati orang tua, berbuat baik kepada mereka, dan mentaati mereka selagi tidak melanggar syariat Allah. Yang ketiga adalah akhlak kepada diri sendiri, yaitu melakukan amal-amal kebajikan, karena amal kebajikan akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga kita perlu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mencegah kemungkaran dan berpesan-pesan tentang kebaikan kepada manusia lain. Yang terakhir adalah akhlak kepada manusia. Di dalam surah Luqman menyebutkan bahwa kita perlu bersikap sopan santun dan jangan memalingkan wajah terhadap orang lain. Seterusnya, jangan menyombongkan diri di atas muka bumi Allah dan teruslah bersifat rendah hati. Dan terakhir, kita tidak boleh berkata-kata keras terhadap orang lain, sebaiknya berkata-kata dengan suara yang rendah. Nabi Muhammad SAW demikian beragam berbicara tentang akhlak. Terkadang berisi perintah dari anjuran untuk berhias dengan akhlak yang terpuji dalam bergaul dengan manusia. Ada kalanya beliau menyebut besarnya pahala akhlak mulia dan beratnya pahala akhlak dalam timbangan. Pada kesempatan yang lain, beliau memperingatkan manusia dari akhlak yang buruk dan tercela. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna min akhyarikum ahsanukum khuluqa," yang artinya sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis lain, Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik dalam sabda beliau, "Ittaqillaha haitsuma kunta wattabi sayyi'at," yang artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, iringilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapusnya, dan pergaulilah semua manusia dengan akhlak atau budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmizi.
bahwasanya Islam adalah agama yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis, dan setiap kehidupan manusia harus bersumberkan Al-Quran, termasuk akhlak, moral, dan etika untuk menjadi manusia yang lebih baik di muka bumi ini dan dapat menjadi khalifah yang sebenar-benarnya.